Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Rahayu. Kita tahu semua bahwa Gubernur DKI sekarang adalah Bapak Heru Budi. Jadi pemberitaan sekarang itu banyak yang positif ya. Tidak lain karena punya memang positive thinking. Yang dulu, yang saat Anies menjabat, hari-hari adanya kontroversi terus. Hampir setiap hari, dan itu seakan-akan memang direncanakan agar supaya tiap hari dibahas untuk menaikkan popularitas dirinya. Dan sekarang Pak Heru Budi ini betul-betul memikirkan ya, anggaran yang dikeluarkan itu harus bermanfaat. Maka dari itu, ini ada beberapa program Pak Anies yang dihapus demi mengefisienkan anggaran untuk yang lebih bermanfaat. Karena zaman Anies itu dianggap membuang-buang anggaran. Jadi Pak Heru Budi Hartono pun tidak melanjutkan beberapa program Anies Baswedan. Kita semua tahu bahwa masa Anies Baswedan banyak sekali program yang unfaedah, yang berakhir dengan bongkar pasang. Sehingga fungsi dari proyek atau bangunan itu nggak ada sama sekali. Ya seperti patung, ornamen yang unfaedah, nggak sampai pengecatan trotoar warna-warni yang akhirnya dirubah kembali menjadi warna hitam putih, bongkar pasang trotoar sudah menjadi program andalan gubernur. Artinya ya itulah yang tidak jelas, termasuk sumur resapan. Selain banyak menghabiskan anggaran, sumur-sumur ini juga disinyalir bisa membahayakan banyak pengguna jalan raya. Jadi sekarang pemerintah ya, mulai mengevaluasi kembali, termasuk juga sumur serapan itu, yang selalu membahayakan pengendara. Ini bukan yang kejadian yang pertama kali, udah sering ya. Sumur resapan itu menghambat kendaraan-kendaraan yang kejeblos. Dan beberapa kebijakan yang dibuat oleh Anies Baswedan, yaitu saat menjabat sebagai Gubernur DKI, akhirnya banyak yang tidak dilanjutkan oleh Heru Budi Hartono. Bukan tanpa alasan ya. Beberapa program peninggalan Anies tersebut menurut Heru Budi yang dianggap terlalu menghabiskan banyak anggaran. Berikut ini rangkuman dari beberapa program Anies yang tidak dilanjutkan kembali oleh Heru Budi Hartono. 1. Menghentikan TGUPP. Ini banyak ya, sekali yang kritik ini ya. Selama Anies Baswedan menjabat itu sebagai Gubernur DKI, dirinya telah membentuk namanya tim gubernur untuk percepatan pembangunan, kalau disingkat TGUPP Jakarta, sebanyak 70. Gila, nggak ada hasil, nggak ada manfaatan, nggak ada apalah yang menghambur-hamburkan anggaran, di mana tahun 2018 lalu anggaran TGUPP itu menghabiskan anggaran sebesar 29 miliar. Gila. Dan pada tahun 2019 hingga tahun 2001, anggaran TGUPP sendiri sebesar 18,9 miliar rupiah. Dan tak hanya itu saja. Pada tahun 2022, saat Anies Baswedan menjabat tinggal 10 bulan masa terakhir,
kepemimpinannya, itu TUGPP itu dianggarkan 12,5 miliar rupiah. Dan atas keputusan anggaran menguap inilah Heru Budi sendiri tidak berniat untuk melanjutkan TGOPP dan akhirnya di stop. Heru Budi memilih menghidupkan oleh perangkat-perangkat SKPD-nya. 2. Reboisasi reboi pohon-pohon di Monas. Heru Budi telah memilih untuk menanam kembali reboisasi pohon-pohon yang ada di Monumen Nasional yang sebelumnya oleh Pak Anies dipotongi, nggak tahu maksudnya apa, hanya dipotong hingga agar supaya menjadi hijau kembali ya. Dan beberapa hal yang memang termasuk jalur sepeda ya. Yang ketiga jalur sepeda juga begitu, dianggarkan yang luar biasa supaya ya maksud dan tujuannya nggak begitu jelas. Akhirnya sama Heru Budi ya, anggaran yang senilai 38 miliar itu untuk jalur sepeda terkesan terlalu besar sehingga dihapuskan juga. Yang keempat program sumur resapan ya, yang sudah terkategori sebagai kota langganan banjir menjadi perhatian serius bagi Heru Budi ya. Sehingga akan dikaji ulang dan kemungkinan besar akan di stop karena banyak masyarakat yang komplain sudah berapa kali mobil kejeblos termasuk sepeda motor. Nah, hal ini kan sangat membahayakan sekali ya. Jadi itu sudah langkah-langkah yang akan diambil oleh Pak Heru Budi demi kenyamanan pengendara. Begitu juga untuk penggantinya ya, untuk penggantinya sumur resapan sekarang baru giat-giatnya pencodetan sungai-sungai yang ada di Jakarta, bekerja sama dengan pemerintah pusat. Kalau kemarin kan Anies itu kalau bahasa Jawanya kemelinti, ya. Jadi seakan-akan dia jadi hero, tapi kenyataannya nol besar. Dan setelah semenjak Heru Budi pegang, ya, sekarang tuh berita banjir Jakarta sangat minim sekali. Karena memang dikeruk sungainya, dikeruk waduknya, diadakan pencodetan. Ya. Itulah beberapa program yang telah dihapus. Dan mudah-mudahan Heru Budi bisa melanjutkan dengan yang terbaik untuk masyarakat Jakarta. Sekian, terima kasih. Merdeka.